Di era digital yang serba cepat ini, perangkat Apple, khususnya macOS, telah menjelma menjadi simbol kreativitas, desain, dan kemudahan penggunaan. Jutaan profesional, seniman, dan pengembangan perangkat lunak memilihnya sebagai teman setia mereka dengan interface yang intuitif dan ekosistem yang terintegrasi. macOS terlihat seperti pilihan sempurna bagi siapa saja yang menginginkan sistem operasi yang andal dan kuat. Namun, ada satu segmen komunitas teknologi yang tampaknya punya pandangan berbeda, para hacker. Bukan hacker dalam arti perusak, melainkan mereka yang mendalami keamanan siber, meneliti kerentanan, atau developer yang gemar mengoprek sistem sampai ke akarnya. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya kompleks. Kenapa di tengah kemudahan dan kekuatan macOS, para hacker cenderung tetap memilih Linux dan bukannya macOS? Apa yang membuat mereka bertahan pada sebuah sistem yang di mata sebagian orang masih dianggap lebih teknis? Sekilas, macOS memang punya daya tarik. Ia dibangun di atas Darwin, sebuah kernel yang sebagian besar berbasis Unix, fondasi yang sama dengan Linux. Ini berarti di bawah interface grafisnya yang cantik, ada baris perintah atau command line yang kuat, akrab bagi siapapun yang terbiasa dengan lingkungan server atau pengembang. Tapi disinilah konflik filosofis dan praktisnya dimulai. Linux adalah open source sejati. Artinya, setiap baris kode yang bisa diakses, bisa dipelajari, dan bisa dimodifikasi dan distribusikan secara bebas. Ini adalah kebebasan fundamental bagi seorang hacker. Seperti yang pernah dikatakan oleh Linus Torvalds, pencipta Linux. Ini berarti seorang hacker bisa melihat dengan jelas bagaimana setiap bagian sistem berinteraksi, mencari celah, atau bahkan menyesuaikan driver paling dasar. Di Linux, mereka bisa membedah sistem sepenuhnya. Berbanding terbalik dengan itu, meskipun macOS punya akar Unix, sebagian besar inti sistemnya, terutama lapisan userland atau antarmuka pengguna dan aplikasi, adalah proprietary milik Apple dan kodenya tertutup. Bagi hacker yang ingin memahami sistem secara mendalam, ini seperti menghadapi black box. Mereka tidak bisa memeriksa atau memodifikasi setiap lapisan sistem secara bebas. Ini membatasi kemampuan untuk menemukan kerentanan spesifik macOS, mengembangkan exploit, atau memahami perilaku sistem pada level sangat dalam tanpa upaya reverse engineering atau rekayasa balik yang sulit dan memakan waktu. Konflik kedua muncul dari model keamanan Apple yang ketat, yang dikenal sebagai Walled Garden atau taman berdinding. Apple mendesain macOS untuk keamanan dan kesederhanaan bagi pengguna akhir. Fitur seperti System Integrity Protection, Gatekeeper, atau persyaratan notarization, yaitu verifikasi aplikasi oleh Apple, dirancang untuk mencegah perubahan pada sistem level rendah dan eksekusi kode yang tidak dipercaya. Bagi pengguna biasa, ini adalah berkah. Namun, bagi hacker etis, penetration tester yang perlu memodifikasi sistem, menginstal driver custom, atau menjalankan alat dengan hak akses tinggi untuk menguji keamanan, fitur-fitur ini justru menjadi penghalang. Mereka harus secara aktif menonaktifkan atau melewati kontrol keamanan Apple yang menambah lapisan kerumitan. Linux di sisi lain, secara filosofis, memberikan kontrol penuh kepada penggunanya dengan konsekuensi keamanan jika disalahgunakan. Tapi kebebasan itu sangat dihargai. Selain itu, ekosistem tooling, banyak alat keamanan cyber terkemuka seperti Kali Linux atau Parrot OS dirancang khusus untuk Linux
dan datang dengan ribuan tool pen testing yang sudah terinstall. Meskipun ada versi macOS untuk beberapa toolnya, performa dan integrasinya seringkali tidak seoptimal di Linux. Ini adalah tentang prioritas desain dan target audience. Dengan semua itu, apakah ini berarti macOS tidak pernah jadi pilihan sama sekali? Tentu tidak. Beberapa hacker dan security researcher tetap menggunakan Mac sebagai mesin utama mereka, memanfaatkan stabilitas dan ekosistem hardware yang kuat, lalu menjalankan Linux di dalam mesin virtual seperti VMware atau VirtualBox. Ini adalah solusi kompromi. Namun, bagi mereka yang fokus pada low-level exploitation, kernel development, atau membutuhkan lingkungan yang benar-benar bisa dioprek tanpa batasan, Linux tetap menjadi platform utama. Data dari survei pengembangan dan profesional keamanan secara konsisten menunjukkan dominasi Linux di segmen ini. Misalnya, banyak program sertifikasi keamanan cyber terkemuka seperti Offensive Security Certified Professional atau OSCP secara eksklusif menggunakan distro berbasis Linux untuk ujian mereka. Inilah intinya. Pilihan antara Linux dan macOS bagi seorang hacker bukan soal mana yang lebih baik secara umum, melainkan mana yang paling sesuai dengan filosofi kerja dan kebutuhan spesifik mereka. macOS menawarkan kenyamanan dan pengalaman pengguna yang luar biasa, tapi ia dirancang untuk mengontrol, bukan sepenuhnya untuk dieksplorasi dan dimodifikasi di setiap lapisan. Sementara Linux dengan sifatnya yang telanjang, transparan, dan memberikan kontrol absolut, menyediakan kanvas tak terbatas bagi mereka yang ingin memahami dan memanipulasi setiap bit dan byte dari sebuah sistem. Ini adalah pilihan antara kemudahan yang dikendalikan dan kebebasan yang tak terbatas. Jadi, pertanyaan kenapa para hacker nggak pilih macOS aja sebenarnya bukan tabir tentang nilai-nilai fundamental di balik dunia hacking dan open source. Ini bukan hanya tentang software, tapi tentang filosofi kebebasan, eksplorasi, dan kontrol yang tetap menjadi inti dari komunitas hacker sejati. Jadi, gimana menurut lu jawaban ini? Kalau ada yang mau tambahin, silakan aja komen di bawah.